这就是一计。我们若能得到足够的仙气，就能提前进入其他一步。这具尸骸如此不凡，想必是一尊大人物。怎么回事？ Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit World Silver part ke-48. Yang mana di part kali ini kita akan membahas episode 129 season ke-4. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan komen sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, setelah Chuyun dan kawan-kawannya menelusuri jalanan menuju pintu masuk ke dalam reruntuhan, akhirnya mereka pun berhasil sampai di salah satu reruntuhan alam rahasia bintang kuno. Di dalam reruntuhan ini, mereka pun mulai membuka pintu masuknya, yang dihadang oleh sebuah formasi roh, dengan cara menyatukan energi peri mereka masing-masing. Namun, setelah mencoba menyatukan energi peri itu, sayangnya formasi roh itu tidak terjadi apa-apa. Dan di sini Chuyun menyadari kalau formasi roh ini sepertinya berbahaya. Maka dari itu Chuyun memperingati Shujingan dan Yoshiyun untuk berhati-hati. Karena sekte peri bintang terkenal dalam mahir membuat sebuah formasi roh. Dan benar saja di saat Chuyun baru saja melangkahkan kakinya, ia merasakan sebuah formasi di depannya. Yang ternyata merupakan formasi pembunuh yang menyerang jiwa seseorang, yang merupakan formasi di atas tingkat 7. Dan kemudian Chuyun pun mencoba untuk menghancurkan formasi tersebut. Setelah berhasil menghancurkan formasi itu, Chuyun dan kawan-kawannya pun diteleportasi ke sebuah tempat di dalam reruntuhan. Dan di sana, Liu Xiun dan Shujingan pun berterima kasih atas bantuan Chuyun. Dan Chuyun berkata itu sudah seharusnya dia lakukan, karena mereka harus saling bekerja sama untuk melindungi satu sama lainnya. Kemudian, Chuyun memprediksi bahwa di depan mereka merupakan tempat terjadinya pertarungan di masa lalu. Karena Chuyun merasakan aura yang kuat dari arah sana, dan kemungkinan ada harta berharga di dalamnya. Tapi karena tidak tahu akan ada jebakan seperti apa di sana, Chuyun pun menyarankan dirinya untuk memimpin jalan menuju ke sana. Di sepanjang perjalanan, Liu Xiun melihat sisa-sisa pertarungan yang dihadapi oleh sekte peri bintang di masa lalu, dan menyadari bahwa pertarungan saat itu sangatlah tragis, karena banyak sekali praktisi yang hebat yang mati, serta senjata raja dengan pola dewa yang seharusnya tidak bisa hancur selama berabad-abad tidak bisa bertahan akibat pertarungan di masa itu. Dan ketika mereka hampir tiba di sana, Chuyun sangat berharap dapat menemukan jawaban dari ilusi yang dulu dirinya lihat di monumen batu pemecah semesta di part-part sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di sebuah ruangan yang terdapat banyak sekali kerangka manusia.
Dan di sana ada salah satu kerangka yang sedang memegang sebuah senjata. Dan kerangka itu dikelilingi oleh energi peri yang sangat banyak. Melihat energi peri yang sangat banyak itu, Su Jingyan berpendapat kalau kerangka ini pastinya adalah seorang master besar yang sangat hebat. Dan Liu Xiun di sini sangat bersemangat untuk mengumpulkan energi peri yang ada di kerangka tersebut, agar mereka bisa menjelajahi reruntuhan alam rahasia kuno yang lainnya, agar bisa mendapatkan sumber daya yang lainnya juga. Namun di saat Liu Xiun mencoba mengambil energi peri itu, tiba-tiba dia terkena sebuah serangan yang membuatnya sedikit terluka. 仙气，这里全都是仙气。 怎么回事？情况还算可控。 Untungnya serangan itu tidak terlalu memberikan efek bahaya bagi Liu Xiun. Dan setelah dia sadar, Su Jingyan pun menanyakan kenapa Liu Xiun bisa terluka seperti ini. Chuyun kemudian menjelaskan bahwa Liu Xiun terluka karena sebuah serangan dari kekuatan kehendak yang berasal dari kerangka yang sedang memegang pedang tadi. Di sini dijelaskan kalau kekuatan kehendak adalah sebuah kekuatan milik praktisi yang sudah berada di ranah Martial Emperor, yang dapat berubah menjadi segalanya, termasuk serangan mental yang mengenai Liu Xiun tadi. Dan walaupun seorang praktisi Martial Emperor telah mati, namun kekuatan kehendak yang dimilikinya tidaklah hilang, dan bahkan bisa menjadi semakin lebih kuat. Setelah mendengar hal itu, Liu Xiun menduga bahwa kerangka yang ada di depan mereka adalah kerangka dari Kaisar Wu, yang di masa lalu merupakan kaisar di dinasti yang sedang mereka datangi ini. Kemudian setelah itu Chuyun pun mencoba mengambil energi peri yang tadi Liu Xiun coba ambil, dan Liu Xiun mencoba menghentikannya karena itu sangatlah berbahaya. Namun ternyata Chuyun bisa dengan mudahnya mengambil energi peri tanpa terkena serangan kekuatan kehendak yang ada di sana, yang berarti pemahaman kultivasi Chuyun sudah seperti Martial Emperor. Di saat itu, Chuyun diperlihatkan sebuah kenangan di masa lalu, di mana Kaisar Wu sedang berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, yang bernama Raja Surgawi Daluo, yang berasal dari tempat yang sama dengan Raja Surgawi Petaka Udara, yang Chuyun temui di saat Chuyun menyelamatkan ibunya di lembah Luosing. Setelah mengetahui hal itu, Chuyun menjadi semakin penasaran dengan rahasia di balik hancurnya sekte peri bintang ini. Dan tiba-tiba di saat itu muncullah sebuah jurus pedang dari sela-sela batu di sana. Chuyun kemudian menjelaskan bahwa jurus ini adalah pemahaman ilmu pedang dari Kaisar Wu. Dan walaupun bertentangan dengan ilmu pedang yang Chuyun miliki, namun Chuyun masih bisa mengambil beberapa manfaat dari ilmu pedang tersebut. Dan Chuyun berniat mempelajari ilmu pedang milik Kaisar Wu ini di sini, dan menyuruh Liu Xiun serta Su Jingyan untuk pergi menjelajahi sisa reruntuhan yang ada di sini, dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Namun walaupun Chuyun berkata seperti itu, Su Jingyan merasa khawatir dengan Chuyun, karena memahami ilmu pedang bisa berakibat fatal jika tiba-tiba Chuyun diganggu oleh orang lain. Maka dari itu Su Jingyan pun berinisiatif untuk melindungi Chuyun selama dirinya memahami ilmu pedang milik Kaisar Wu. Dan walaupun Chuyun berkata bahwa hal itu akan membuang waktu berharga milik Su Jingyan tidak peduli akan hal itu. Dan kemudian dia pun mengambil energi peri yang ada di dekatnya dan bermeditasi di dekat sini. Begitu juga dengan Liu Xiun yang sependapat dengan Su Jingyan. Melihat ketulusan mereka, Chuyun pun jadi tersentuh hatinya dan mulai mencoba memahami ilmu pedang milik Kaisar Wu. Namun di saat Chuyun sudah mulai memahami ilmu pedang tersebut, tiba-tiba muncul dua orang yang datang ke sini. Dan ternyata mereka adalah Lin Jingyuan dan juga Gu Tianjiao.
Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, kira-kira apa yang akan Lin Jingyuan dan Gu Tianjiu lakukan ya? Setelah mereka melihat Cuyun yang sedang mencoba memahami sebuah ilmu pedang. Akankah mereka mengambil peluang ini untuk menyingkirkan Cuyun? Kalau gitu kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini monggo di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.